Lancelot dari Brand Esports dan Kartizi kembali akan menjadi jangkar untuk Brand Esports, sedangkan Arkehozi satu game saja untuk bisa memaksa masuk ke dalam game terakhir. Game yang kelima masih diskusi dulu, karena di sini sangat-sangat menentukan sekali apakah mereka akan melepaskan Esmeralda yang bisa saja dipakai oleh Ribo nantinya, atau mereka bisa ngebuang salah satu antara Cloud atau juga Lancelot. Tapi apakah better untuk membuang Lancelot dan membiarkan Cloud-nya di-pick oleh Brand dan mereka bisa mengamankan Esmeralda bersama dengan Sylvana? Ini mau nggak mau sih. Oh, Yuzong ternyata. Oke, ada banyak yang terpas. Lancelot diambil, mungkin Cloud-nya bisa diamankan oleh Arkehozi. Begitu juga sebaliknya kemungkinan. Ya, dan bonusnya adalah Arkehozi mereka bisa mendapatkan Esmeralda juga. Iya. Wah, Cloud-nya kebuka, cu. Dia adu besar-besaran. Memang Lancelot dia adu, kebuka, sama kayak Game ada satu. Cloud juga kebuka, Esmeralda Gak, juga tapi kayaknya kebuka sejauh ini. Brand, Matilda. Cloud. Brand Mereka, Cloud. mereka bisa Matilda dulu sih. Dia nggak itu multi dah. Cloud dia. Oke. Lah. Oke, Terus Cloud nggak pakai ternyata. lama ya. Cloud untuk pick bagi Brand. Cukup menarik tadi, memang Cloud-nya licin juga dan bahkan bisa membalikan keadaan tadi dari kalah 1-0 jadi sama juga. Dan Esmeralda jadi yang bersama dengan Matilda. Ya. Oke. Aman, Nah. aman. Tenang aja, aman. Ah, Jadi siap potongan sih. Iya. Udah siap. Yang penting semangat tuh Indonesia dulu. Untuk itu semua urusan belakang. Iya, yang penting kita semangat dulu Lihat, ya. Esmeralda sudah diamankan kali ini oleh tim Arkehozi. Esmeralda, Cloud-nya melawan Esmeralda dan juga Matilda. Dua hero yang cukup sangit. Ingat, Arki berjuang dengan seluruh jiwa raga, tumpah darah, keringat, semuanya udah diberikan sama dia. Dan kita yang di Indonesia tinggal wajib mendukung dan mensupport apapun yang terjadi, apapun hasilnya untuk tim Arkehozi. Yap, ini dia siapa lagi, udah ada Chow dan juga Baxia. Ditahan Esmeralda seperti yang untuk kali ini. Iya, Baxia yang selalu muncul juga sekarang untuk menahan ya, kayak hero-hero yang bisa memiliki gain life. Karena dengan adanya Baxia mereka akan memiliki potongan 30% untuk gain life terlebih dahulu pasifnya. Ya kan, nggak perlu beli NOD. Nggak perlu. Bisa sih beli NOD juga teman. Bisa ditambah, bisa Lumayan, akumulasinya kan? itu 30 aja udah 30 udah alhamdulillah cukup, gitu loh. ya. Untuk di early game terutama agar Esmeralda-nya nggak terlalu sakit lagi untuk bisa ke gain life. Aduh, ini adalah Aima. Ini untuk dari Brand Esports sendiri mereka emang ngelihat apa yang diambil, di counter lagi, sementara untuk Ararki apakah akan core utama? Oh, Eudora ternyata sekarang yang akan diambil secara langsung. Iya. Dan Lo lihat deh, Eudora. tapi gue suka sih Eudora. Gue gak tau kenapa Pengen dari tadi Pisiko. gak ada. Kenapa? Karena Eudora di sini tuh bisa buat memberhentikan Cloud ketika sedang mencoba untuk melakukan blessing duel. Dia Ini lagi nyoba juga dan bisa di stun. ditambah lagi ya, Opung Wawa ya. Ini bakal dipakai lagi dari brandnya. Brandnya tadi pakai Matilda Tank kan, dipakai nih kali ini sama Pisiko. Dan Finnya bakal dengan Eudora. Tapi kali ini harus mainin 1-2 sideline-nya. Ingat, ini bakal pakai satu sideline lagi yang cukup kuat dari seorang Brand Esports. Apakah Hayabusa dan juga Alicia bakal diamanin? Who knows? Karena kalau misal Hayabusa kebuka, ini enak banget untuk Hayabusa. Makanin dari siapa? Namanya itu Eudora, Matilda, itu enak banget Hayabusa makan. Iya, Hayabusa betul. Tapi kalau aku bilang sih Alice yang harus waspada sama Arkehozi ya. Karena Alicia di sini bisa masuk ke belakang juga, dan kali ini Roger juga sudah di-ban oleh Brand Esports. Mereka sangat-sangat menantang untuk scene menggunakan Lancelot karena beberapa hero dari scene kali ini sudah di-lock. Roger, Dissolution, dan kurang satu lagi yang bisa dibuang oleh Brand Esports nantinya. Wan juga bahkan sudah dibuang ya oleh Arkehozi. Jadi pilihan semakin sempit untuk jungler. Masih ada Lancelot. Masih ada Lancelot. Bener. Masih ada. Makanya kalau aku bilang, apakah bakal dikasihkan untuk scene-nya? Hayabusanya kalau mau sih Brand bisa nge-ban Hayabusa ngambil Alice. Tapi Alice juga, kalau Arkehozi mau ambil Alice, akan lebih memudahkan lagi untuk Brand. Mereka tinggal buat item-item yang mengandung magic defense. Lui, Hayabusa sih. Sin ambil Hayabusa sih. Iya nggak sih? Sin ambil Hayabusa. Hayata Lancelot. Apa? Hayata Lancelot. Hayabusa. Oke, Khalid. ada Khalid yang udah dihilangkan juga. Hayabusa kah? Tapi MM sih menurutku mending ambil Whisking. MM gak Kalau sih aku buat... MM Whisking. Ya dengan tipikal kayak gini MM better. Karena MM kayak lebih beresiko kecil untuk bisa di-pick. Karena dia kan long range. Yap, dan Aku hanya Hayabusa. saja
Berarti kalau mau mengambil satu marksman ini akan menjadi marksman satu-satunya yang ada di RRQ gitu. Karena bisa dibilang belum cukup tebal juga untuk RRQ. RRQ pakai tanknya pakai Matilda. Pakai tadi. pakai Mereka hanya Esmeralda menggunakan juga. Esmeralda Masih Matilda ada aja berarti. Esmeralda nanti buat bisa masuk nanti ya di mid game-nya. Oke. Cuman di early game-nya memang mereka wajib buat ke sana. Masih ada Johet sebenarnya yang kebuka. Prioritas Johet yang jatuh jauh ya. Oh, sideline-nya Whiskey pakai itu ya. Belerik. Belerik. Oke. Belerik juga. Matilda, Eudora. Berarti 2 support di tengah, 1 kurang damage gak sih buat Alex Host? Apa ini? Ini nanti bakal apa ya? Bingung kayak gini. Kayaknya damage-nya bakal diarahin ke ini. Yang paling terakhir, siapa dia junglernya? Hayabusa gak sih? Nih antara Hayabusa atau Lenzo atau Lancelot. Bruno siapa tahu. Lancelot bisa sih. Parsha Wah. Baxia kembali ini combo lama dari Wah, Brand Esport. Ribo di samping pakai Parsa bro. Iya. Ini berarti Lancelot kayaknya. Segala sesuatu yang bisa kasih Instant. damage besar Instant waktu kill. Belerik lagi ultimate. Karena semuanya bakal diam di lantai di tanah. Lancelot berarti nanti Hayabusa. Hayabusa kan harus lebih sakit. Tapi kali ini kita masih lihat peruntukan pick terakhir. Satu marksman jauh. Please marksman. Apa? Sebut Bruno. marksman ya? Bruno. Bruno atau Queen. Bruno. Bruno sih. Bruno. Masih bisa jaga diri juga. Tapi ada Zilvana itu PR-nya. Ketika kita pakai Bruno, ketika kita pakai jungler di tengah, dia pakai Kari ternyata. Retribution dan carry. Oke, carry ini agak sedikit beresiko ya menurutku ya buat RRQ Hoshi karena dia dengan range yang bisa dibilang cukup pendek dan hanya akan mengandalkan Phantom Step. Belum lagi Hero Lock yang ada 2 lagi dan lagi untuk Brand Esports. Carry. Waduh. Carry Phantom atau Step. Kari. Phantom Step dan juga mungkin Nih. sliding tackle yang dimiliki oleh Bruno ternyata mungkin ya mereka udah punya strategi sendiri dari RRQ Hoshi dengan ada Kari yang udah mereka ambil ya udah dengan 5 Kita hero percayain ini aja. ya udah kita percaya Kita dengan percayain mereka kita berikan support kita berikan seluruh dukungan kita untuk tim RRQ Hoshi. Yes, Yes. apapun yang terjadi untuk tim RRQ Hoshi, kita Percaya. seluruh sobat Mobile Legends yang ada di Indonesia, talent caster ataupun siapapun kita percaya dengan apapun keputusan kalian. percaya. Kita bakal mendukung apapun yang Ya. kalian lakukan. Apapun hasilnya, kalian tetap Indonesia, kalian sudah membanggakan negara Indonesia. Mari kita buktikan juga yang di Indonesia, kita support habis-habisan. Karena produksi anak pada nobar, Yap. semua orang pada nobar, Yap. semua support untuk tim RRQ Hoshi. Dan ini dia, game keempat, game penentuan. Akankah RRQ Hoshi nge-drag match kali ini ke game yang kelima? Ataukah dari tim Brand yang akan menumbangkan RRQ Hoshi? So, langsung bersama dengan Ranger Mas Papulung dan juga Oh, wow. Right now, let's go. Wow, yo. Yo dan Beleriknya tetap ya. Dia ada di side lane, dia ada di XP lane lebih tepatnya. Biar cepat buat dapetin level 4. Tapi seperti yang Oji bilang tadi, Ribo lagi dengan Parsha dia dengan side yang harus diwaspadai. Karena di sini ketika dia sudah masuk ke dalam level 4, dia bisa keliling dengan wings by wings untuk melepaskan Feather Angsang. Untuk membantu teman-temannya yang berada di lane yang lain. Karena rotasi dari Wow. hampir almost kali ini bakal ditumbangin sama seorang Finn. Tapi ternyata Finn bakal coba di takedown. Masih ada satu buah yang kita harus ditinggalin. First blood didapatkan oleh seorang Lusty. Berisoke, tadi adalah inisiasi yang cukup gagal. Berisoke, no problem, masih bisa. Masih early game, 1 poin didapatkan untuk last bukan seorang Kaltezi. Iya, hampir aja tadi bisa mendapatkan untuk di arah purple buff-nya. Sin juga masih mengamankan ke area purple buff-nya. Tapi di bagian bawah untuk Ribo sendiri hampir aja bisa disikat habis. Sementara untuk Whisking harus balik badan dulu, masuk lagi ke dalam outer turret yang dia milikin. Bener banget, bener bukan sembarang bener. Di sisi lain dari Pew bakal membuka vision dari R7. R7 sedikit kesulitan dan berhasil mendapatkan 1 buah jungle. Masih bisa. Dan di arah top lane dari Whisking, di arah bottom lane Whisking bakal coba untuk mengcover seorang Sin. Sin inget dulu tuh dia player carry banget. Dia jago banget player carry, apalagi di season 3 langsung ada blessing ke arah belakang. Bakal coba diganggu, memilih untuk mundur dari seorang Sinnya. Bakal ngebuka vision Lusty, kali ini bakal dibonyokin. Gak boleh terlalu offside. Gak boleh terlalu offside dari seorang Lusty. Oke, sementara itu ada 3 player, 4 player langsung mengepung pergerakan dari Lusty. Tapi masih bisa digocek bersama lagi dengan Parsha. Dia mengeluarkan Feather Ice Ray, gagal untuk mendapatkan 1 hero tersebut. Tapi ternyata bakal dicoba visionnya dibuka oleh seorang Lusty. Dan di sana udah ada Pew. Ribo harusnya nggak punya ultimate kali ini. Kaltizi juga bakal nge-take out dan harusnya Turtle yang pertama diamankan oleh tim Brand Esports 40.
Wow, ini satu hal yang sangat-sangat cepat sekali kita lihat, tapi ternyata Waduh. untuk Psycho-nya malah langsung tertancap dan masuk ke dalam Imperial Justice. Tertangkap sudah untuk Matildanya. 2-0 skor, sementara R7 pun harus balik badan. Sin dan juga Finn harus melihat dari kejauhan saja, nggak bisa terlalu memaksakan untuk bisa masuk ke dalam fight itu lagi. Wow, lihat udah ada stiker dari seorang Lusty. Jangan sampai berasa mentalnya kali ini, jangan sampai ke tilting apa ya, jangan sampai kepancing lah. Kepancing. Jangan sampai kepancing. Trigger, Iya, ke-trigger omong banget. Oh, ini udah nyerang psikis juga berarti nih. Iyalah, dia sampai goyang patah-patah gitu tadi kan. Bukan main, Pak. Pede banget berarti dia kalau udah kayak begitu. Heeh. Tapi ingat, ini masih bisa berlanjut bro, tenang aja. Masih semangat kita semua juga untuk mendukung tim Indonesia. Dan Kartesi di arah mid lane bakal coba beli untuk farming terlebih dahulu. Dia farming, habis itu dia coba untuk rotasi. Yap. Dan ini harusnya coba di cutting sih. Kalau menurut aku ya, rotasinya di cutting dari Kartesinya. Dan dengan RRQ hosting mereka punya Eudora, mereka harus bisa memaksimalkan Eudora. Yap. Dengan stun, dengan pressure dari Eudora, mungkin combo juga dengan Matilda agar bisa mendapatkan instant burst damage skill di early game-nya. Iya, karena untuk Sylvania sendiri untuk berhadapan dengan Esmeralda sendiri mungkin dia akan agak cukup tidak mau ya, mungkin karena dengan spiral yang dia keluarkan, dengan adanya satu ataupun absen yang dia milikin itu pasti akan sangat-sangat dihindari oleh Sylvania. Tapi untuk sekarang di bagian bawah ada pertempuran antara Esmeralda dan juga Baxia. Lalu hadir sudah Cloud yang langsung mengarah ke area gold buff dan sepertinya nggak ada gangguan sama sekali, berhasil sudah dia untuk mendapatkan gold buff tersebut. Tapi Pisiko lihat di sini bakal coba untuk memukul mundur seorang View, dan View harus mundur sedikit. Lusty juga mereka tahu, mereka sabar menunggu, dan di late game nanti harusnya Skin bisa numbangi siapapun sih. Di garis depan ditumbangin dengan gampang, tapi untuk bawa Drake game ini ke late game tanpa Sinnya terpick off atau tanpa Sinnya terganggu, itu yang susah. Betul. Dan juga Ribonya lagi dan lagi kita melihat bahwa ada rotasi yang dilakukan. Bellery kemana diikutin sama Ribo Yap. sekarang. Plus nantinya Ribo juga mungkin akan berada paling belakang ya, bagaimana untuk RRQ bisa masuk ke dalam area tersebut. Sementara sekarang Turtle-nya udah mulai dicolek, ada Lusty yang memancing-mancing, Peus setengah lagi darahnya, tapi pertempuran di bagian tengah, ada Federasi yang dikeluarkan begitu aja, tapi cowoknya udah mulai tumbang, baik sekali, pertempuran masih berlanjut, di Doranya pun harus tumbang, tapi untuk Peusnya sedikit lagi SP tersisa, tertinggal di bagian belakang, malah langsung tertangkap juga ke arah Whisking. Memilih untuk mundur dari seorang Sin dan harus farming terlebih dahulu lagi dan lagi, keputusan yang baik. Dia tahu dia bakal bisa di take down, dia tahu dia dari powernya juga kurang lawan Kartesi, dan dia tidak bisa menggapai Kartesi yang mobilitasnya cukup kencang. Jadi dia memilih untuk ke arah orange box terlebih dahulu. Setelah dia settle nanti dia bakal berani untuk team fight. Tenang aja, dia butuh timing, dia butuh waktu ya pun. Ya. Apalagi bicara soal Kari ya. Kari yang bakal bersinar nanti untuk masuk ke mid game, late game. Wow, ini Blazing Grenade-nya oke, masih bisa tertutup dengan adanya bush yang ada di dalam, Om Awa. Belum terlalu berasa, ini Iya. karena di early game, tapi di late game nanti tuh bakal berasa banget, sudah bisa dipastikan. Sin masih butuh farming terlebih dahulu di arah bottom lane. Baxianya bakal coba dihajar, langsung tertabrak Flores sama Psycho, diikat, tapi Sinnya masih terlalu jauh. Platisinya bakal tumbang, harusnya kali ini langsung ada roda dan tidak bisa bertahan. Langsung meleduk bala di hijau di arah bottom lane. Akhirnya kali ini RRQ Osi udah mulai mendapatkan sedikit celah untuk menumbangkan Flatless yang dari game sebelum ini ngebulinnya Ujubillah menjalin. Iya, susah banget ngejarnya. Sementara untuk Ribo udah berpindah lagi ke bagian atas, balik lagi ke side lane-nya. Sementara ada beberapa hero yang langsung berkumpul di bagian tengah, disetrum tapi masih bisa bertahan, masih bisa kabur. Wow. Tapi itu yang dibutuhkan oleh RRQ hosting. Gimana mereka bisa mengagetkan pemain-pemain dari brand. Tapi tadi lihat Stunnya berhasil menyelamatkan diri dari kawan RRQ Osi. Kali ini langsung beli duet ke arah belakang. Di cover semua orang Pisiko. Pisiko menang semua damage. Dan lihat bakal coba dipanggil kembali Finn-nya. Finn sini Finn. Kita petir bukan sembarang petir Finn. Tapi ternyata memilih untuk mundur dari tim Brand Esports. R7 mencoba untuk melakukan cutting di sana. Ada seorang R7 Kartesi memilih untuk mundur. Gak berhasil untuk mengcover minion di arah top lane. Dan langsung ada satu kali sodok. Oh my God. Seorang Finn. Tapi sayang sekali. Sini ada arah mid lane. Difokuskan. Diajar Finn-nya. Di killing spree. Oh my god, ini bisa menjadi bencana. R7 memilih untuk mundur, Pisiko Sakaratul Maut, dan bakal coba di dive di dalam. Surret double kill, looking for triple kill dari Kartesi.
Oh my god, ini benar-benar menjadi sebuah hal yang sangat-sangat tidak baik. Tapi sekarang Blazing Duel yang dikeluarkan kembali. Whisking bisa nggak dia selamat satu terakhir? Tapi malah terkena Very Rise Strike di bagian belakang. Oh my god. Ya ampun, apa yang terjadi? Satu outer talent yang ada di mid lane akan segera bisa dihancurkan. Tapi ternyata tadi kita lihat paling star punya lompat ke bagian depan. Tapi malah menjadi bulan-bulanan bonyok. Sudah Satu persatu tumbang. RRQoc tidak boleh seperti ini. Mereka tidak boleh melakukan satu persatu yang tumbang. Mereka harus sabar sedikit demi sedikit dari RRQoc. Harus sabar nunggu momentum. Kalau satu persatu ini bakal menjadi bencana untuk mereka. Karena dari tim Brain Esports mereka mempunyai gold lebih jauh. Dan dia memiliki level yang cukup jauh. Ya, Kalti sih bebas banget tadi dengan Blazing Duelnya, bahkan bisa menyodok lewat belakang dan bahkan mendapatkan turtle dari levelnya. Kalau kita lihat dari segi gap itu sudah terpaut damage yang besar sih. Iya, ada 2 level di sana, level 12 dan juga level 10. Ini kita lihat ya rotasinya mereka selalu bertiga. Selalu dijaga seperti ini adalah hal yang baik, hanya saja tadi di saat terculik satu. Itu tuh merembet abis sampai ke player-player yang lainnya gitu malah. Soalnya keculik sih tadi. Iya, dan sekarang bisa turun lagi tapi ternyata mencari support sekarang belajar dari dikeluarkan kembali. Sakit banget. Apakah kali bisa ternyata dia mati? Oh, Akhirnya KCZ tertumbang. Bakal coba dibalikan keadaannya. Platisi nggak bisa melihatnya betul panjang. Langsung ada di sana. Dirontokin. Gak dan langsung hilang. Double kill dari seorang Sin. Ini dia momentum yang harus didapatkan oleh tim RRQoc. Spin dibalikan keadaannya. Satu tertangkap, 2 hilang. Sin gak ada yang cover. Sin memilih untuk mundur harusnya Sin. Karena kalau misal ada Ribo, Sin bisa di take down. Ini gak boleh sampai keambil juga dari sini. Dia harus pulang. Dia harus farming lagi. Karena dia udah gak ada yang cover. Kali ini Ribo menuju ke arah top lane. Udah ada R7 di sana. Apakah R7 bakal coba untuk mengkancing? Lihat burungnya mencoba diselepet. Langsung ada selendang Maya. Pulang kau! Sini kau burung, nih ku selepet, kau ku tarik, kau langsung ku cabut. Oh, tapi udah ada PU juga. Ingin menombak seperti yang tadi. Masih gagal, masih bisa kabur. Ada hal baik yang udah ditemukan oleh RRQoc. Ayo, come on bro, Masih come on, bisa bro. lihat. Akhirnya turret pertama didapatkan RRQoc dan Sin. Menuju ke arah 6.000 gold ke arah Endless Battle harusnya untuk hari ini. Endless Battle, F7 ke arah Calamity. Sedangkan dari seberang itu Kartasinya udah menuju ke arah sayap. Waduh, 7.000 berbanding sekitar, dan sekarang pertempuran kembali pecah, itu dia, udah ada revelasi dibuka tapi sedikit lagi, tapi masih bisa bertahan Flamsy-nya, sayang sekali, PU-nya tertinggal di bagian belakang tapi masih bisa kabur juga, dikejar oleh Sin berhasil mendapatkan 1 orang, untungnya masih bisa lompat ke bagian belakang, tapi untuk Fin-nya dan juga 3 orang lainnya, Sin bisa nggak kabur ke bagian belakang, Kartasinya dikejar kali ini, dan lihat masih coba di cover, masih ada Whisking save the day, Kartasi juga bakal coba menyelamatkan seorang Whisking lagi, tapi ternyata di sini Sin-nya yang menyelamatkan seorang Whisking. Kartasi mau ngamanin Whisking, tapi ternyata nggak bisa, dan bagus banget dari Sin-nya. Ketika Whisking-nya cover, itu Sin-nya nggak mau ninggalin Whisking. Karena kalau Whisking-nya ditinggalin itu mungkin beda ceritanya. Mungkin Sin-nya juga bisa ditumbangin. Ini luar biasa sekali bagaimana tadi 2 orang tersebut saling cover, saling melindungi. Adalah hal baik lagi kita lihat. Kemon RRQ kali masih bisa 14-8 poin sementara. Yuk bisa yuk. Pokoknya kita bisa membuat skor 2 sama dan juga nanti 3-2 kita yang sampai menuju ke grand final. Pokoknya RRQ. Masih bisa. Ayo kita masih bisa lihat momentum Psycho. Perhatikan ke depan. Udah mereka langsung ke arah seorang Psycho. Masih ditumbangkan kill sprintnya seorang Ribo. Tapi Sin-nya menuju ke arah Ribo. Tersadar Sin-nya ditumbangkan, tercatat. Langsung ada Blazing Duet ke arah belakang menuju ke arah seorang R7. Dia bisa terlalu besar dari seorang Kartasi. Apakah ini bakal terjadi wipeout? No, triple kill dari seorang Kartasi. R7 masih bisa bertahan. Unstoppable. Tersisa 1 orang saja. Whisking di arah mid lane. Indonesia, kita lihat kali ini berada di posisi yang kurang baik. Apakah bakal coba di push langsung ke arah inhibitor dan sepertinya masih bisa diamankan oleh seorang Whisking. Benar guys, tapi sekarang inhibitor turretnya apakah bisa rubuh? Tidak, masih bisa bertahan untuk RRQ. Kemon RRQ, yuk kita masih bisa di bagian bawah. Apakah tumbang turretnya? Ayolah tumbang. Ini late game masih bisa, tenang. Ini masih late game masih bisa, sedangkan di arah top lane para pemain dari tim Brain Esports mereka berada di orange buff dan berhasil diamankan Whisking. Bagus banget, setidaknya at least yang ngamanin Whisking dan menuju ke arah Lord. Kartasi fokus banget, dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia bakal dapetin Lord, dia pengen objektif. Dan Ibu ini menjadi salah satu dealer damage yang besar banget, dia udah punya Holy Crystal walaupun Wawa. Yes, itu dia PR
sekali lagi dan lagi Ribo menjadi salah satu problematika setelah Kartizi. Ketika mereka bisa mengamankan Kartizi, masih ada Ribo yang dengan damage yang begitu besar dan hampir tidak ada pemain-pemain dari Arkehouse yang bisa langsung menyodok ke bagian belakang. Ketika ada Feather Airstrike yang dilepaskan dan itu hanya bisa bergantung dari seorang R7 saja. Kalau sampai R7 juga bisa di-pick, wow, itu bakal PR banget karena dengan range yang dimiliki oleh Carry agak sedikit sulit untuk bisa masuk ke bagian belakang. Sudah dihadang terlebih dahulu di bagian depan oleh adanya Baxia. Oke, lihat Arkehouse semuanya sudah berada di dalam base. Mereka nggak mau terlalu offset. Mereka bakal numbangin Lord terlebih dahulu. Mereka bakal fokus untuk menahan inhibitornya. Sedangkan itu Lord sudah mulai masuk. Oh, coba dihajar oleh seorang Sin. Sin langsung diarah ke plan. Ya, cepat langsung play duet ke arah belakang. Wave breaker dari seorang langsung terlalu baik dan berhasil merupakan satu orang poin. Fin di sana tertangkap. Sin yang ada yang cover. Lihat Sin yang masih bisa bertahan. Dan ternyata mundur seorang view. Sin yang masih bisa bertahan. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi Infinity sudah mulai masuk menuju ke arah base dari Anarchy. Dan lihat para pemain Anarchy berani berfokus dan dia nggak peduli apapun yang terjadi. Masih ada Berserker Gift didapatkan, tapi base-nya nggak bisa bertahan. This is apakah ini bisa bertahan? Masih bertahan, tapi sayang sekali. Indonesia harus tumbang dan congratulations untuk Filipina berhasil memenangkan game yang keempat. 3-1. My Kemenangan God. bagi Brand Esports. Dan iya, dari pressure yang masuk dari Brand sendiri, dimulai dari early phase-nya, untuk pembukaan dan bahkan mereka menutup, hanya memberikan satu poin kemenangan. Ini kalau kita bahas soal Brand sendiri, mereka tuh kayak selalu kasih game pertama buat lawan. Apakah itu untuk melihat peta kekuatan? Ada pasti. Dari Brandnya lah, Brand selalu kasih loh game pertama buat tim. Ya kayak Di seri Best of 3 kemarin ya. iya dari game pertama gitu kayak mungkin ngebandnya ya mungkin masih slow gitu kan itu. Ini kita lepasin gitu, kita lepasin apa yang akan digunakan oleh hero lawan oleh lawan dan di saat peta tim lawan kelihatan nih apa yang akan